jumpa lagi dengan Masak Channel. Kali ini saya akan memberikan beberapa tips yang mungkin nanti bisa digunakan di rumah. Untuk kali ini saya akan memberikan bagaimana caranya untuk mengawetkan bahan makanan yang bisa kita lakukan sendiri di rumah dengan alat yang sederhana dan semua orang pasti memilikinya. Pengawetan ini bisa dilakukan mungkin karena tempat tinggal kita itu jauh dari pasar atau swalayan. Nah, cara pengawetan ini sangat mudah dan bisa dilakukan. Oleh karena itu, kita bisa langsung aja memulainya. Nah, ini kita siapkan dulu bahan-bahannya. Ini ada sayur-sayuran, ada bayam, ada brokoli, buncis, wortel, dan juga kembang kol. Nah, untuk pengawetan ini sendiri tujuannya adalah untuk mengurangi atau untuk mengendalikan pertumbuhan mikroorganisme yang ada di bahan sayuran ini. Kita mulai dengan bahan yang pertama, yaitu kita mulai prosesnya ini ya. Pertama kali kita akan mulai motong-motong bahan sayuran ini menjadi beberapa bagian kecil yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Jika ingin memasak, sesuaikan mungkin potongannya yang model bagaimana, silahkan dipotong sesuai dengan keinginan. Ini kita potong semua bahan-bahannya, lalu kita pisah satu-satu. Untuk bahan yang bertekstur keras kita pisahkan seperti wortel dan buncis. Untuk sayuran ini ada beberapa bahan sayuran yang sebaiknya tidak dibekukan, karena ada beberapa sayuran ini nanti kalau dicairkan itu tidak akan bagus hasilnya, seperti selada, karena dia itu mengandung kadar air yang tinggi. Jadi nanti mungkin sewaktu dibekukan masih kelihatan bagus ya, tapi nanti setelah dicairkan untuk diolah kembali dia akan hasilnya kurang bagus. Untuk kalian yang memiliki bahan-bahan yang lain terserah dan disusun sesuai dengan lamanya kita akan mencelupkannya ke dalam air panas. Jadi kita tentunya akan membutuhkan juga panci, dan kita juga akan membutuhkan panci yang diisi dengan air untuk kita panaskan dengan suhu kurang lebih tidak sampai mendidih lah, sekitar 97 derajat. Setelah kita potong-potong, maka sayuran ini akan siap untuk kita bersihkan. Kita bersihkan di air yang mengalir dulu, dibagi masing-masing bagian ya, jadi dipisah-pisah, jangan dijadikan satu. Terutama untuk bagian yang seperti daun bayam ini diusahakan nanti untuk bagian yang terakhir aja pencelupannya. Semuanya kita cuci, jadi kita siapkan juga air panasnya. Yang pertama kali sebelum dicelupkan ini adalah bahan sayuran yang bertekstur keras seperti wortel dan buncis. Lakukan untuk yang pertama kali adalah wortel ya. Kita siapkan. Nah, ini air panasnya sudah siap, tidak mendidih. Sebelum mendidih ya maksud saya. Jadi nanti kita akan mencelupkannya. Ini tergantung dari sayurnya. Kalau sayurnya ini semakin potongannya semakin kecil, maka pencelupannya juga akan semakin cepat. Jadi asalkan warnanya itu sudah lebih cerah, maka sudah siap untuk kita ambil sayurnya. Kita tunggu karena ini potongannya kan kecil-kecil, jadi kurang lebih 1 menit. Usahakan untuk perbandingan air dengan sayur ini bisa dilakukan perbandingannya 4:1 ya. Tapi karena saya tidak memiliki tempat yang agak kecil dan juga saringannya ini terlalu besar, jadi saya menggunakan wadah yang ada aja. Kalau brokoli ini biasanya kurang lebih 2-3 menit.
Untuk jagung juga sama. Sedangkan untuk bayam ada bahan-bahan lain yang lebih lama. Tapi kalau terlalu lama nanti dia akan menjadi coklat. Jadi kita celup sebentar saja karena ini potongannya juga sangat kecil. Jadi bisa lebih cepat. Selain itu tujuan dari untuk melakukan pencelupan ini, tujuannya yaitu untuk membersihkan kotoran dan juga untuk mengurangi jumlah mikroba yang ada di dalam bahan makanan. Selain itu yang kedua yaitu untuk menonaktifkan enzim terutama peroksidase dan katalase yang paling tahan panas untuk melayukan atau melunakkan pada bahan makanan ini, jadi nanti bisa dengan mudah dimasukkan ke dalam wadah. Selain itu juga bisa untuk mengeluarkan gas dari dalam jaringan tanaman. Selain itu juga untuk menghilangkan bau dan rasa yang tidak diinginkan, juga untuk menghilangkan lendir pada beberapa jenis sayuran. Jadi ini banyak sekali fungsinya yang bisa dilakukan sendiri di rumah. Setelah itu kita akan memasukkan ke dalam wadahnya ini. Wadahnya ini disesuaikan dengan kebutuhannya untuk memasak apa. Kalau seperti ini biasanya untuk memasak sayur sop atau untuk membuat japchae atau apa saja yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Jadi kita masukkan. Diingat untuk memasukkannya ini sesuaikan dengan persajian ya. 1 kali masak. Ini bisa juga dimasukkan seperti ini atau dengan cara divakum. Buat kalian yang memiliki vakum bisa menggunakan vakum. Kalau tidak bisa menggunakan cara yang lain yaitu vakum tanpa menggunakan alat. Seperti ini semuanya kita masukkan ke dalam wadah persajian dan bisa kita masukkan ke dalam freezer. Hasilnya juga akan sama. Demikian tips yang bisa diberikan oleh Masak Channel kali ini. Mudah-mudahan kalian suka dan bisa mencobanya di rumah. Jangan lupa like dan subscribe maupun komen untuk mendapatkan update terbaru video selanjutnya dari Masak Channel. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.